Halo semuanya, kembali lagi di segmen Kepikiran Neorti. Seperti biasa pada segmen ini kita akan beropini, berasumsi atau juga berspekulasi, oke? Sebelum masuk ke topik utama, aku mau nanya dulu ke kalian nih, siapa di sini yang sering baca atau dengerin kata-kata motivasi, entah itu motivasi karir, hidup, finansial atau yang lain-lain, yang secara tidak sadar kalian selalu berpikir bahwa setiap kata-kata atau motivasi yang disampaikan selalu kena atau terasa buat diri kalian. Pasti banyak nih yang kayak gitu kan? Ya, tapi memang itu bukan hal yang salah sih, karena memang setiap orang tentu butuh yang namanya support system, atau dorongan yang kuat supaya diri kita ini bisa menjadi lebih baik tentunya dari diri kita yang sebelumnya. Namun apakah dari kalian ada yang sampai kecanduan dengan motivasi semacam itu? Ini sebenarnya bisa bagus, bisa juga malah menjadi petaka ya guys. Kita memang butuh motivasi saat dalam keadaan sulit atau bimbang, namun jika terlalu sering mengandalkan motivasi orang lain, maka itu justru mempengaruhi kemampuan berpikir kalian, utamanya mempengaruhi kemampuan berpikir kritis kalian. Kenapa bisa gitu? Iya, jadi secara tidak sadar, otak kalian ini hanya akan bekerja atau menerima sebuah konsep pemahaman, yang hanya sesuai dengan konsep motivasi yang kalian terima dari orang lain. Karena biasanya orang-orang yang kecanduan motivasi akan terjebak dalam keadaan yang tidak nyata untuk dirinya di kehidupan sehari-hari masing-masing. Misalnya, ketika kamu mendengar sebuah motivasi yang menyampaikan kamu tidak perlu terlalu keras pada diri kamu, karena konsep sukses dan bahagia itu, saat kamu terima keadaan kamu saat ini dan tidak boleh mengeluh akan hal tersebut. Itu yang disampaikan oleh si motivator, sedangkan situasi kamu saat itu sangat perlu perjuangan keras, entah pencapaian target atau kebutuhan finansial yang mendesak, maka, itu sebenarnya sudah tidak relevan lagi, karena di situasimu saat itu kamu memang sedang harus berusaha keras karena situasinya yang tidak bisa kamu hindari lagi. Tapi apa yang terjadi dengan kebanyakan orang, mereka biasanya akan melihat dari perspektif lelah, jenuh dan konsep tidak apa-apanya saja, biasanya bagian konsep tersebut yang sering diambil oleh para pendengar, yang padahal sebenarnya sudah tidak relevan motivasi yang disampaikan dengan kondisi dirinya di saat tersebut, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi justru kamu semakin terjebak ke dalam situasi yang semakin sulit, karena mengabaikan kepentingan yang mungkin bisa dibilang mendesak untuk diselesaikan segera, sehingga semakin lama situasinya semakin memburuk dan kamu semakin melakukan pembenaran diri melalui statement motivasi itu dan tidak melakukan introspeksi diri, sampai pada akhirnya menemukan jalan buntu dan hanya menyisakan depresi yang mendalam. Lalu kalau begitu artinya motivasi itu tidak perlu dan hanya omong kosong. Eits, jangan terburu-buru, tentunya motivasi itu sangat perlu seperti di penjelasan awal. Sebagai bentuk dorongan maupun batasan, tapi yang paling penting sebenarnya adalah, motivasi itu harus muncul dari dalam diri kamu sendiri, itu karena situasi dan kondisinya hanya kamu sendiri yang benar-benar paham. Atau jika memang membutuhkan motivasi dari orang lain, maka mintalah pendapat orang sekitarmu yang memang sering kamu ajak berkomunikasi, jangan malah hanya berfokus pada motivasi video, yang bahkan mereka bisa saja membuatnya tanpa mau paham, sebesar apa resiko yang kamu akan hadapi ke depannya. Dan satu hal lagi, yaitu kamu mungkin perlu membedakan, kapan saat diri kamu butuh dorongan atau motivasi, dan kapan saat kamu sedang mengalami stres atau merasa lelah, karena banyak sebenarnya yang selalu menyamakan kedua hal tersebut, sehingga mereka menganggap, jalan keluarnya hanya satu, yaitu sebuah motivasi. Padahal motivasi hanya kamu butuhkan saat kamu ragu-ragu, dan butuh dorongan penguat keteguhan hati kamu, sedangkan saat kamu lelah atau stres, maka yang kamu butuhkan adalah hiburan atau istirahat. Sehingga otak bisa memunculkan hormon bahagia, yang bisa membantu kamu berpikir lebih jernih ke depannya, dan hiburan yang dimaksud tidak harus mahal, bisa juga seperti bermain game, nontonin YouTube, olahraga, atau yang lain yang kamu suka, asal tetap bisa kontrol waktunya, oke? Ya, mungkin itu saja pembahasan kita di segmen kepikiran ini. Sekali lagi ini merupakan opini yang muncul dari keresahan aku sendiri biar gak kepikiran lagi, hehehe. Oke, mungkin itu saja. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa support channel ini, agar tetap ada dan berkarya setiap harinya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.